Halo pria perkasa, kali ini Anda sedang menyaksikan Zona Intim bersama Fitman. Dan hari ini Karin akan ngobrol dengan salah satu dokter yang akan membahas sesuatu yang begitu menarik untuk para pria. Saya sapa dulu, halo Dokter Amor. Halo Mbak Karin. Apa kabarnya? Bagus, Sehat? sehat? Alhamdulillah. Hari ini begitu banyak obrolan yang pengen saya sampaikan sama dokter. Ya. Salah satunya kita akan membahas seputar kejantanan pria. Seringkali para pria ini mengidamkan Mr. P yang panjang dan banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk membuat Mr. P-nya panjang. Sebenarnya pertanyaan saya satu nih dok, Ya. itu bahaya atau enggak sih untuk para pria? Ya, jadi Mr. P itu kan sarana untuk supaya bisa terjadi hubungan intim. Sebenarnya fungsi yang utama dari Mr. P kan terjadinya klimaks Betul. atau ejakulasi, intinya di situ. Walaupun Mr. P itu panjang, kalau ejakulasinya dini kan ya Wah itu. kurang sip juga kan Betul. istilahnya. Tapi tidak ada masalah karena memang dengan panjangnya Mr. P itu paling tidak sensasi rangsangan yang dirasakan pasangannya itu bisa lebih istilahnya. Jadi dibandingkan Mr. P yang kecil pendek lagi istilahnya. Waduh. Banyak yang komplain ya istilahnya. Betul. Nah, yang bagus ya yang panjang, kemudian bisa klimaks dan durasinya bisa maksimal. Itu yang paling diinginkan oleh si wanita. Betul sekali. Nah, tadi yang pertanyaan Mbak Karin, apakah memperbesar Mr. P itu berbahaya atau tidak? Ya. Ya, tergantung caranya. Nah ini dia yang harus kayaknya para pria tahu nih, wajib tahu cara yang benar untuk memperpanjang ini seperti apa gitu. Mungkin bisa ada saran khusus dari Ya. dokter. Ada beberapa yang metode konvensional, ada yang pakai metode medis istilahnya. Nah, metode konvensional itu banyak sekali, tapi hasilnya apakah berhasil atau tidak Mr. P-nya tambah panjang istilahnya. Ada yang menggunakan minyak, ya. Oh, betul. Ada yang menggunakan minyak dioleskan, ada yang menggunakan cem-ceman teh. Wah, beragam caranya ternyata Ada ya. yang menggunakan bawang putih, ada yang menggunakan bawang merah istilahnya. Jadi itu metode-metode konvensional yang memang literaturnya apakah ini valid apa tidak. Saya rasa usaha itu boleh saja. Jadi mau menggunakan cara yang konvensional seperti tadi, yang penting tidak menimbulkan iritasi dari Mr. P kan. Kadang-kadang itu kan bahan kimia ya. Kadang-kadang ada beberapa orang yang sensitif peka kulitnya dengan bahan-bahan seperti itu. Kalau iritasi misalkan gatal, ruam, kemerahan itu kan berarti iritasi. Itu memang tidak dianjurkan untuk dilanjutkan. Tapi kalau bahan-bahan yang tadi seperti dokter sampaikan kayak bawang dan lain sebagainya, dari sisi medis itu diperbolehkan atau tidak? Saya rasa itu relatif aman ya. Yang penting tidak iritasi pada Mr. P-nya. Oke. Kemudian ada yang sistem yang bisa dikategorikan medis ya. Itu dengan metode pompa. Jadi ada alat sex toys istilahnya ya, yang memang dia fungsinya pompa. Dipompa, dengan dipompa ini memang kayak dipacu ya, paling tidak supaya Mr. P itu ketarik istilahnya, kan di vakum gitu, dipompa. Nah, kemudian harapannya nanti bertambah massa dari Mr. P. Jadi bisa bertambahnya panjang Mr. P itu kalau ada pertambahan massanya. Baik. Ya, dengan adanya pertambahan massa, nanti vaskularisasi aliran darahnya lancar, dia bisa mengembang. Nah itu aman nggak untuk menggunakan sex toys untuk mengembangkan Mr. P itu? Saya rasa tidak masalah. Tidak masalah itu juga? bisa dicoba karena relatif aman. Metodenya hanya metode vakum. Baik. Jadi istilahnya Mr. P-nya hanya di vakum saja. Jadi dirangsang secara mekanik istilahnya. Yang penting tidak melebihi batas. Kan istilahnya kan dia dibuat vakum supaya tertarik ya. Nah itu juga akan mengganggu aliran darah. Jadi ada batas maksimalnya istilahnya. Jadi kalau terlalu lama juga nanti tidak bagus. Jadi di situ mesti ada ukurannya, maksimal berapa menit misalkan untuk divakum. Kemudian sehari berapa kali. Ada anjuran pakainya beratnya seperti itu ya. Nah, jadi itu kalau dipakai sesuai dengan anjuran bagus istilahnya. Wah. Diharapkan Mr. P-nya bisa tambah, Bisa. karena masa ototnya bertambah juga. Ya, yang jadi penting bagus nih. tahan lama. Betul. Buat itu. apa kalau sekedar panjang dan juga Panjang besar tapi tapi nggak sebentar tahan udah lama lupa ya. gitu ya. Kemudian tips-tips lain dokter untuk Ya. memperpanjang ini untuk para pria pasti penasaran banget dong. Ini adalah bisa dibilang ajian para pria untuk tampil percaya diri kan? Ajian apa ya? Aji mumpung. Selalu percaya diri kalau punya Mr. P besar dan juga panjang. Selain hal-hal tadi yang disampaikan dokter, mungkin ada metode-metode lain yang aman. Ya, jadi dengan Mr. P yang ereksi, tegang, itu memang salah satunya bisa menambah massa daripada Mr. P.
Jadi setiap pria yang memang dia setiap pagi bisa tegang ya, rata-rata kan bangun tidur, Mr. P-nya kan tegang. Betul. Nah itu berarti memang dia masih dalam keadaan normal. Tapi kalau bangun pagi, Mr. P-nya dengkruk, nah, itu tanda tanya istilahnya. Jadi dengan harapan kalau setiap sering tegang, itu memang harapannya memang dia akan bisa lebih panjang. Tapi juga ada batas maksimal, tidak mungkin akan panjang terus. Nah biasanya nih dok, para pria ini pengennya Mr. P-nya panjang dan juga sehat. Itu dari makanan juga bisa dokter ya? Bisa dipacu dengan makanan-makanan yang memang memperlancar aliran darah. Wah Jadi ini banyak sekali makanan-makanan yang melancar aliran darah. Kalau yang dari binatang, biasanya dari daging kambing. daging Ya, kambing, kemudian kalau dari yang nabati, tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. itu biasanya dari ginseng. Dari Biasanya ginseng. itu. Wah, pas banget nih kalau misalkan ginseng, kemudian madu juga bagus ya, Ya, dokter ya. bagus, ya. Nah, ini cocok banget nih kalau misalkan mengkonsumsi Fitman ini karena cocok banget untuk kesehatan pria. Bahan-bahannya terbuat dari bahan herbal yang diolah dengan teknologi yang canggih yang pastinya sangat ampuh sekali untuk menjaga vitalitas pria. Betul sekali dokter ya. Betul. Ini harus dikonsumsi rajin ya biar kejantannya terus terjaga sampai On. tua. Baik dokter, ada Ya. tips-tips lagi nggak kalau misalkan pengen Mr. P-nya bisa dibilang ukurannya selalu stabil? Ada nggak sih biasanya yang usia semakin tua ukurannya akan mengecil begitu? Ada nggak? Itu hal yang wajar. Jadi biasanya kalau sudah degeneratif, itu terjadi atrofi. Istilah medis atrofi itu penyusutan semua sel-sel, termasuk sel organ kelamin. Itu pasti kalau atrofi. Tapi bisa dipertahankan kalau memang organ seks itu sering dipakai. Ya, itu akan mencegah atrofi. Jadi sama dengan otot-otot yang lain. Otot itu kalau sering kita pakai ya, itu dia tidak akan mengecil. Tapi kalau lama tidak dipakai, dia akan mengecil. Makanya organ kelamin juga harus sering dipakai biar tidak mengecil. Baik, para pria perkasa dimanapun Anda berada yang hari ini sudah menyaksikan obrolan kita terkait bagaimana cara menjaga dan juga memperpanjang Mr. P supaya tetap vitalitasnya terjaga. Dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Fitman biar on terus sampai tua. Jangan lupa untuk selalu membeli produk yang asli, jangan asal beli. Kalian bisa langsung hubungi call center yang ada di bawah ini. Obrolan kita kali ini seputar kejantanan pria kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai bertemu di zona intim berikutnya.